Di jantung kota Shenzhen, ada lorong sempit yang tak tercantum dalam peta wisata. Lampunya redup, papan nama tokonya nyaris semua palsu, dan di balik kaca etalase terdapat deretan produk yang seolah datang langsung dari pabrik resmi, padahal tidak. Di tempat seperti ini, realitas dan rekayasa tak lagi memiliki batas. Sebuah iPhone bisa dirakit dari nol hanya dalam hitungan jam. Bahkan lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan untuk memesannya secara daring. Dunia ini bukan sekadar tentang barang tiruan. Ia adalah ekosistem yang hidup, bernapas, dan terus berkembang. Dalam istilah lokal, sistem ini dikenal dengan nama Shanzai. Sebuah kata yang dahulu berarti tempat persembunyian para bandit, kini bermakna industri alternatif yang meniru produk global dengan presisi tinggi, namun harga sangat murah. Shanzai bukanlah fenomena baru. Sejak awal 2000-an, pasar-pasar elektronik di Cina sudah membanjiri dunia dengan barang-barang yang terlihat asli namun berasal dari dunia gelap manufaktur. Tapi belakangan sesuatu berubah. Pemalsuan bukan lagi sekadar salinan. Ia berevolusi menjadi modifikasi, bahkan inovasi. Sebuah ponsel tiruan bisa memiliki 3 slot kartu SIM, kamera dengan resolusi 2 kali lipat dari versi aslinya, dan fitur-fitur yang tidak pernah diproduksi oleh merek manapun di dunia resmi. Disinilah Shanzai berhenti menjadi bayangan dan mulai menciptakan cahayanya sendiri. Pasar Huaqiangbei di Shenzhen adalah epicentrum dari semua ini. Puluhan gedung dipenuhi dengan kios, bengkel, dan gudang yang menjual setiap komponen elektronik yang bisa dibayangkan. Kabel data, motherboard, kamera mini, hingga layar sentuh bisa dibeli satuan atau dalam jumlah besar. Semua dijajakan dengan sistem barter, tawar-menawar, dan uang tunai yang berpindah tanpa jejak digital. Di balik toko resmi, pintu-pintu besi mengarah ke laboratorium rahasia tempat perakitan terjadi. Di sana, para teknisi bekerja dalam senyap, merakit produk tiruan dengan keahlian yang tak kalah dari pekerja pabrik resmi. Menurut laporan OECD, lebih dari 80% barang palsu dunia berasal dari Cina. Barang-barang ini bukan hanya menyasar konsumen biasa, tapi juga menyusup ke rantai pasok industri besar. Sepatu bermerek, tas desainer, kosmetik mahal, bahkan suku cadang otomotif dan alat kesehatan. Semuanya tersedia dalam versi duplikat yang hampir sempurna. Distribusinya tersebar melalui jalur logistik kompleks. Dari pabrik kecil di desa-desa menuju gudang penyimpanan di kota pelabuhan, lalu dikirim ke luar negeri melalui ekspedisi yang seolah legal. Ironisnya, pemerintah Cina juga mengambil peran ganda. Di satu sisi, kampanye razia terhadap produk tiruan rutin dilakukan, terutama menjelang forum internasional atau saat negosiasi dagang dengan negara besar. Tapi di sisi lain, banyak dari kawasan industri yang melahirkan produk-produk ini justru mendapatkan subsidi dan dukungan infrastruktur. Ketika keberadaan Shanzai menciptakan lapangan kerja dan menyumbang pertumbuhan ekonomi, keberadaannya sulit untuk benar-benar diberantas. Tidak sedikit perusahaan global yang diam-diam bergantung pada komponen dari dunia ini. Beberapa bahkan pernah menjadikan pasar Shanzai sebagai laboratorium ide. Disinilah barang-barang eksperimen diproduksi cepat dan murah, sebelum akhirnya dikembangkan ke versi komersial yang legal. Beberapa merek bahkan diketahui pernah membeli prototipe dari dunia bawah tanah, hanya untuk mempelajari tren yang berkembang secara organik di sana. Namun dunia ini juga rapuh. Kompetisi berlangsung tanpa aturan. Hari ini seseorang bisa menjadi penguasa pasar, besok sudah tergantikan oleh aktor lain yang lebih murah, lebih cepat, dan lebih berani. Rantai produksi bergantung pada kepercayaan informal, pembayaran tunai, dan jaringan tak kasat mata. Sekali tersandung, tidak ada hukum yang bisa melindungi siapapun. Banyak pelaku yang menghilang begitu saja, bukan karena ditangkap, tapi karena kalah dalam pertempuran senyap yang berlangsung tiap hari. Yang menarik, tidak semua produk tiruan berakhir sebagai kegagalan etis. Beberapa justru menjadi inspirasi resmi. Produsen drone terbesar dunia saat ini pernah memulai dari sketsa tiruan alat militer. Kini, perusahaan itu memimpin pasar global.
Transisi dari dunia bawah tanah menuju panggung resmi ternyata tidak mustahil. Inovasi tidak selalu lahir dari kampus atau laboratorium bersertifikat. Kadang ia muncul dari gang sempit, dari tangan-tangan yang tak dikenal, yang bekerja dalam gelap tanpa nama. Di pasar global yang semakin keras, permintaan terhadap produk murah, cepat, dan fungsional tetap tinggi. Wilayah-wilayah di Afrika, Asia Tenggara, dan Eropa Timur masih menjadi sasaran empuk. Banyak konsumen tahu bahwa barang yang mereka beli bukan asli, namun tetap memilihnya karena alasan pragmatis. Dunia bawah tanah ini tumbuh bukan hanya karena pasokan, tapi karena permintaan yang tak pernah surut. Disinilah dunia resmi dan dunia gelap bertemu dalam simbiosis yang tak diakui. Para pemilik merek mengecam pemalsuan, namun dalam diam mereka mengamati dan terkadang bahkan meniru balik ide-ide liar dari pasar liar ini. Konsumen mengeluhkan kualitas, namun terus membeli. Pemerintah memberlakukan sanksi, namun tetap menutup mata demi pertumbuhan ekonomi. Semua berjalan seolah tak ada yang salah, seolah tiruan bukan lagi kejahatan, melainkan cara lain untuk bertahan. Dalam bayang-bayang gedung pencakar langit dan kilau ekonomi resmi, dunia bawah tanah Cina terus berdenyut. Di balik pintu baja tanpa nama, di lorong sempit tanpa alamat, jutaan unit barang dirakit, dikemas, dan dikirim ke seluruh dunia. Mereka tidak akan pernah masuk laporan tahunan, tidak tercatat dalam statistik, dan tidak disebut dalam pidato politik. Namun mereka nyata, dan mereka ada di mana-mana, di tangan kita, di lemari kita, di saku kita.